Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul 47 Days yang rilis di tahun 2019. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan tentang investigasi perwira polisi terkait kematian istrinya yang tewas karena bunuh diri. Selama penyelidikan berlangsung, ia menemukan sebuah fakta jika kematian sang istri ada kaitannya dengan bisnis peredaran narkoba. Film berbahasa Telugu ini disutradarai oleh Pradip Madali dan dibintangi Satyadev Kancarana sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang di tanggal 23 Maret, film dibuka dengan penemuan mayat seorang pria bernama Srinivas yang ditemukan di pinggir pantai dengan keadaan tangan tersayat. Di dekat jasadnya, petugas menemukan pecahan botol yang diduga adalah penyebab utama kematian korban. Inspektur polisi bernama Raffi belum bisa memberikan keterangan apapun apakah korban bunuh diri atau dibunuh oleh orang lain. Scene kemudian berganti 37 hari ke depan. Terlihat seorang pria bernama Satya sedang berpesta di tepi pantai. Di tengah acara, ia melihat seorang wanita yang kemudian dipanggilnya dengan nama Padu. Namun saat sudah mendekatinya, sosok Padu seketika menghilang. Dan ternyata barulah diketahui jika Padu adalah istri Satya yang meninggal dunia 37 hari lalu karena bunuh diri. Satya adalah perwira polisi yang baru saja ditugaskan beberapa bulan yang lalu. Ia kemudian menikah dengan Padu dan menetap di sebuah apartemen. Namun tanpa alasan yang jelas, Padu malah mengakhiri hidupnya dengan melompat dari balkon apartemen. Dan sejak kematiannya, pikiran Satya menjadi tidak stabil. Sebelumnya, Satya dan Padu pernah mengadopsi seorang anak berusia 5 tahun bernama Swecha. Dan hal itu mereka lakukan karena Swecha baru saja kehilangan kedua orang tuanya. Namun setelah kepergian Padu, Satya yang kondisinya tidak stabil memutuskan menitipkan Swecha kepada sahabatnya yang bernama Rajaram. Rajaram adalah anggota polisi yang pernah bekerja dengan Satya. Namun karena adanya sebuah insiden, ia pun diberhentikan dari departemen kepolisian. Satya mengawali karirnya sebagai seorang SCP. Ia kemudian ditugaskan di kantor polisi bernama Visakhapatnam. Di sana Satya bertemu dengan teman masa kecilnya yang tak lain adalah Inspektur Raffi. Di hari pertamanya bergabung, Rajaram berhasil menangkap seorang mahasiswa yang tertangkap basah mengantongi narkoba berjenis pil madraks. Namun penangkapan yang dilakukannya membuat beberapa mahasiswa dan seorang profesor merasa keberatan. Mereka mengatakan jika Rajaram hanya mengkambing hitamkan dan menjebak mahasiswa tersebut demi karirnya. Melihat suasana gaduh yang sudah tidak terkendali, Raffi selaku inspektur akhirnya memutuskan untuk tidak memperpanjang keributan. Ia kemudian melepaskan mahasiswa tersebut dan menginterogasi Rajaram secara pribadi. Namun penyelidikan yang dilakukan Rajaram terkait peredaran pil madraks ternyata bukan hanya sampai di situ saja. Ia mengatakan jika nanti malam akan ada transaksi bernilai 2 miliar rupiah yang dilakukan oleh seorang bandar besar. Awalnya Raffi tidak mempercayai informasi tersebut. Namun Satya mengatakan jika mereka tidak ada salahnya untuk menyelidikinya. Apa yang disampaikan Rajaram ternyata benar. Tepat pukul 2 dini hari, mereka melihat beberapa orang turun dari mobil dan membawa tas besar yang kemungkinan isinya adalah uang miliaran rupiah. Tanpa menunggu lama, Satya dan Rajaram segera turun dan melumpuhkan orang-orang tersebut. Dan setelah prediksi mereka benar, mereka pun menyamar dan menemui si pengedar madraks. Dengan keahlian bela diri yang dimilikinya, Satya berhasil melumpuhkan kelompok pengedar tersebut. Dan setelah beberapa hari mengembangkan penyelidikan, diketahuilah jika penyuplai tunggal pil madraks yang ada di kota mereka adalah mafia bernama Safi. Komisaris yang ikut bangga dengan kinerja yang dilakukan Satya mengucapkan selamat kepada mereka.
Namun ia juga mengingatkan jika Satya ingin melakukan penangkapan besar, maka ia harus melibatkan beberapa personil demi alasan keamanan. Di balik keberhasilannya dalam bertugas, Satya malah dihadapkan kejadian pahit yang menimpa keluarganya. Tepat di tanggal 23 Maret saat Raffi menangani kasus kematian Srinivas, ia pun dihadapkan dengan kematian Padu yang meninggal bunuh diri tanpa pesan apapun. Perasaan bersalah yang muncul tanpa sebab membuat Satya sering dibayang-bayangi sosok Padu yang seringkali muncul di hadapannya. Dan hal tersebut juga terjadi saat ia melakukan aksi penangkapan kepada Safi. Kejadian bermula saat Satya dan Raja Ram hendak membawa Safi ke kantor polisi. Namun di tengah perjalanan, Satya malah menghentikan laju kendaraannya karena melihat sosok Padu yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan Safi untuk segera melarikan diri. Dan sebelum pergi dari sana, ia juga merebut pistol Raja Ram dan menembak Raja Ram tepat di bagian paha kakinya. Akibat kelalaian tersebut, komisaris akhirnya memberikan hukuman yang sangat berat. Ia menganggap instruksi yang pernah ia berikan tidak dijalankan dengan baik oleh Satya dan juga Raja Ram. Pada akhirnya Raja Ram yang mengalami kelumpuhan terpaksa dinonaktifkan. Dan Satya yang kondisinya belum stabil kemudian diskorsing selama 4 bulan. Saat sudah berada di kediamannya, Satya didatangi oleh sahabatnya yang tak lain adalah Inspektur Raffi. Raffi merasa kesal karena kasus Srinivas 37 hari lalu yang sudah ditutup harus dibuka kembali karena adanya laporan dari seseorang. Orang tersebut mengirimkan pesan kepada Hakim Agung dan mengatakan jika Srinivas tidak tewas karena bunuh diri. Komisaris yang juga mendapatkan tekanan kemudian memerintahkan Raffi untuk segera melakukan pemeriksaan ulang. Dan hasilnya harus sudah selesai 2 hari ke depan. Singkatnya, setelah selesai melakukan penyelidikan, Raffi baru menyadari jika berkas laporan Srinivas tertinggal di kediaman Satya. Ia kemudian mengabari Satya dan mengatakan akan mengambilnya sore hari nanti. Di saat yang bersamaan, Satya tak sengaja melihat berita di televisi yang menyiarkan tentang isu kematian Srinivas. Srinivas sendiri adalah CEO perusahaan farmasi yang bernama Phoenix Pharma. Kesuksesannya dalam meniti karir membuat beberapa pihak turut mempertanyakan tentang kematiannya yang divonis polisi adalah tindakan bunuh diri. Merasa tertarik dengan kasus tersebut, Satya kemudian membuka berkas laporan Srinivas. Dan setelah memperhatikannya, ia pun sangat terkejut saat mengetahui jika tanggal kematian Srinivas sama persis dengan tanggal kematian istrinya. Hal aneh juga ditemukan Satya saat melihat bukti foto yang ada di kedua kasus tersebut, di mana di tangan Srinivas dan juga Padu terlihat sebuah stempel dari klub malam yang sama. Pada akhirnya Satya pun baru teringat jika Padu pernah mengajaknya ke sebuah klub malam di tanggal 22 Maret untuk merayakan pesta perpisahan seorang temannya. Namun karena kesibukannya bertugas, ia pun memerintahkan Padu untuk pergi dengan temannya yang lain. Dengan fakta tersebut, Satya berpikir jika ia harus melakukan penyelidikan. Karena bisa saja kematian Srinivas kemungkinan berkaitan dengan kematian Padu. Setelah mendapatkan informasi, Satya segera mendatangi kediaman Srinivas yang berada di sebuah apartemen. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang merupakan istri dari Srinivas. Wanita tersebut mengatakan setelah pesta selesai, sebenarnya ia dan Srinivas sempat pergi ke pantai untuk sekedar berbincang. Namun di tengah perbincangan mereka, Srinivas malah pergi dan mengatakan jika ia ingin bertemu dengan seseorang terkait urusan bisnis. Dan karena Srinivas tak juga kembali, ia pun memutuskan untuk pulang tanpa menunggu kedatangannya. Namun di keesokan hari, ia pun sangat terkejut saat mendapatkan kabar tentang kematian Srinivas yang ditemukan tewas di pinggir pantai. Sebelum pergi dari sana, Satya kemudian meninggalkan nomor ponselnya kepada wanita tersebut. Satya berpesan jika ada sesuatu yang ingin disampaikannya, maka dia bisa menghubunginya lagi. Di luar, Satya bertemu dengan manajer apartemen yang menanyakan dari mana dirinya.
Dan saat Satya mengatakan jika ia baru saja melakukan penyelidikan di kediaman Srinivas, manajer tersebut seketika langsung terkejut. Sembari membawa Satya kembali ke apartemen Srinivas, manajer itu mengatakan jika Srinivas tidak memiliki seorang istri. Bahkan apartemennya sudah terkunci selama 39 hari sejak ia meninggal dunia. Komisaris yang mendapatkan laporan tentang penyelidikan yang dilakukan Satya kemudian menegurnya. Ia mengatakan jika kasus kematian Srinivas sudah ditutup dan hakim telah memutuskan jika penyebab kematian Srinivas murni karena tindakan bunuh diri. Untuk itu ia pun meminta agar Satya tidak melanjutkan penyelidikan, karena bagaimanapun hal itu bisa menjadi perhatian publik yang ujung-ujungnya berkaitan langsung dengan kinerja kepolisian. Kejadian tersebut kemudian disampaikan Satya kepada Raja Ram, dan walaupun tidak mendapatkan dukungan dari komisaris, ia tetap akan melanjutkan penyelidikan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Kali ini ia mendatangi klub malam yang menjadi tempat diadakannya pesta di tanggal 22 Maret. Dan dari rekaman CCTV yang ada di tanggal tersebut, Satya melihat dengan jelas jika istrinya sempat dipapah oleh seorang wanita yang tak lain adalah wanita yang ia temui di apartemen Srinivas. Selanjutnya Satya mendatangi perusahaan farmasi Phoenix Pharma. Di sana ia bertemu dengan paman Srinivas yang bernama Tuan Mohan. Dalam pertemuan tersebut tidak banyak yang dibicarakan oleh mereka. Namun sebelum pergi dari sana, Satya berpesan jika Tuan Mohan memiliki beberapa informasi, ia bisa menghubunginya kapanpun dan dimanapun. Untuk mencari tahu siapa wanita misterius yang ia temui kemarin, Satya memutuskan kembali ke apartemen Srinivas. Dengan bantuan seorang pedagang yang sering berkeliling di tempat tersebut, ia mendapatkan informasi jika di lingkungan apartemen terdapat pusat kebugaran yang sebagian membernya adalah wanita dari luar. Tanpa buang-buang waktu, Satya segera menemui pengurus kebugaran bernama Fanny. Dan dari daftar kehadiran, ia pun melihat ada satu wanita bernama Christina yang tidak hadir sejak tanggal 23 Maret. Fanny mengatakan jika Christina adalah member baru di pusat kebugarannya. Namun sudah sebulan ini ia tidak pernah hadir karena alasan kesehatannya yang kurang baik. Namun di pagi kemarin Fanny sempat terkejut saat menyaksikan Christina sudah hadir kembali. Dari informasi yang disampaikan Fanny, Satya akhirnya menyadari jika wanita misterius yang bertemu dengannya kemarin kemungkinan besar adalah Christina. Di malam yang sama, Satya mendapatkan telepon dari Mohan. Ia mengatakan jika orang yang membuat laporan kepada Hakim Agung terkait kematian Srinivas adalah dirinya. Hal itu ia lakukan lantaran ia tidak mempercayai laporan yang diberikan kepolisian. Selama ini Mohan menyadari jika Srinivas adalah pemuda yang memiliki mimpi besar untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Dan hal tersebut berbanding terbalik dengan penyelidikan kepolisian yang menyatakan jika Srinivas tewas karena bunuh diri. Karena bagaimanapun seseorang yang memiliki impian positif tidak akan mungkin menghancurkan hidupnya dengan sesuatu hal yang tidak masuk akal. Namun walaupun begitu, Mohan merasa jika keponakannya itu memiliki sebuah rahasia yang ia sembunyikan. Dan hal itu berkaitan dengan seorang wanita yang pernah ditemui Srinivas di sebuah apartemen yang tak jauh dari kantor mereka. Berdasarkan laporan yang diberikan Mohan, Satya segera mendatangi lokasi apartemen tersebut. Dan pada akhirnya ia pun menemukan Christina yang saat itu akan pergi dengan menggunakan sebuah bajai. Tidak mau melepaskannya begitu saja, Satya segera melakukan pengejaran. Namun karena lalu lintas yang sangat padat, ia pun harus kehilangan jejaknya. Pada akhirnya Satya memutuskan mendatangi apartemen Christina. Namun sesampainya di sana, kamar apartemen tersebut sudah kosong dan Satya hanya menemukan sebuah memo. Dalam memo itu, Christina mengajak Satya bertemu di sebuah tempat. Namun yang anehnya, di dalam memo itu Christina menyebut dirinya sebagai Juliet dan Satya adalah Romeo. Pesan yang disampaikan Christina seketika membuat Satya teringat dengan masa lalunya saat masih duduk di bangku SMP.
Kala itu sekolah mereka sedang melakukan pentas seni untuk menggelar acara perpisahan. Dan kelas Satya terpilih memainkan drama Shakespeare yang berkisah tentang Romeo dan Juliet. Sang guru kemudian mempercayakan sosok Romeo kepada Satya dan sosok Juliet kepada Christina. Namun malam saat pertunjukan berlangsung, Christina malah tidak diketahui keberadaannya. Ia bahkan menghilang dari sekolah tanpa alasan yang jelas. Untuk mengetahui jawabannya, Satya memutuskan menemui sang guru. Dan ternyata barulah diketahui jika alasan Christina menghilang karena ia telah mendorong penjaga sekolah dari lantai 2 yang membuat penjaga tersebut tewas seketika. Takut kejadian itu bisa merusak reputasi sekolah, sang guru memilih menyembunyikan kasus itu dari pihak kepolisian. Dan sebagai konsekuensinya, ia pun memerintahkan Christina agar segera pergi dari sekolah mereka. Singkatnya, keesokan hari Satya segera menemui Christina di tempat yang dijanjikan. Ia langsung to the point dan menanyakan apa yang dilakukan Christina kepada Padu saat berada di klub malam. Tidak mau salah sangka, Christina mengatakan jika saat itu Padu hanya bertanya tentang di mana kamar kecil. Namun di saat yang bersamaan, Padu malah didatangi oleh seorang pria yang kemudian membawanya. Christina menambahkan jika ia tidak mengenal pria tersebut. Namun jika melihatnya, ia pasti langsung mengenalinya. Pada akhirnya, untuk menjawab teka-teki yang masih tersimpan di pikiran Satya, Christina akhirnya menceritakan alasan mengapa dirinya melarikan diri dari sekolah sampai bisa menjalin hubungan dengan Srinivas. Dahulu saat ditunjuk sebagai sosok Juliet, Christina merasa sangat senang. Dan saat melakukan sesi latihan, ia pun merasakan jika dirinya menaruh hati kepada Satya. Namun perasaan tersebut harus hancur saat ia didatangi oleh penjaga sekolah sebelum pertunjukan berlangsung. Di bawah pengaruh alkohol, penjaga itu berusaha melecehkan Christina. Dan Christina yang melakukan perlawanan langsung mendorong penjaga itu dan membuatnya tewas seketika. Di acara reuni sekolah yang diadakan kemarin, Christina yang teringat dengan kisah masa lalunya kemudian datang dan mencari tahu tentang Satya. Dan pada akhirnya ia pun menemukan nama Satya Srinivas dalam daftar kehadiran. Menyangka jika Srinivas adalah sosok Satya yang dicarinya, Christina mulai melakukan pendekatan secara pribadi. Dan setelah berkenalan lebih jauh, mereka berdua sepakat untuk menjalin kasih. Namun di sisi lain, Srinivas juga mengatakan jika ia tidak mau hubungan mereka diketahui oleh pihak luar termasuk Tuan Mohan. Karena nantinya Tuan Mohan akan berpikir jika Srinivas tidak serius dalam membangun perusahaan. Srinivas kemudian meminta waktu 4-5 tahun ke depan sampai dirinya betul-betul matang dalam urusan bisnis. Di sisi lain, Srinivas juga memerintahkan Christina untuk mendaftarkan dirinya di kelas kebugaran milik Fanny. Dan hal itu mereka lakukan agar bisa menghabiskan waktu bersama tanpa dicurigai oleh siapapun. Namun kesenangan tersebut tidak berlangsung lama. Saat Srinivas membawanya ke klub malam, Christina pun baru mengetahui jika Srinivas adalah seorang mafia. Dengan memanfaatkan perusahaan farmasi miliknya, Srinivas diam-diam memproduksi pil Madrax yang kemudian ia ekspor ke luar negeri. Setelah pesta selesai, Christina kemudian membahas masalah tersebut. Ia mengatakan jika ia sangat kecewa karena sosok Satya yang ia kenal dahulu ternyata bukan seorang pria yang baik. Mendengarkan pernyataan tersebut, Srinivas seketika tersadar jika selama ini Christina telah salah orang. Karena bagaimanapun ia tidak pernah mengenal Christina di masa lalu. Srinivas yang masih berada dalam pengaruh alkohol kemudian berusaha melepaskan hasratnya kepada Christina dengan tidak memperdulikan hal tersebut. Namun Christina yang tidak terima segera merebut botol minuman dan memukul kepala Srinivas sampai ia pun terjatuh. Christina juga menambahkan jika ia sempat mengambil sebuah memo yang ada di saku Srinivas. Dan memo tersebut kemungkinan ada kaitannya dengan penjualan pil Madrax ke luar negeri.
Namun anehnya 2 hari setelah kejadian tersebut, saat Christina ingin menyerahkan dirinya, ia malah mendapatkan informasi jika kepolisian telah menyatakan jika Srinivas tewas karena bunuh diri. Di balik keputusan tersebut, Christina berpikir jika ia harus menghilangkan semua barang bukti yang berkaitan dengan Srinivas. Ia pun teringat dengan foto mereka yang pernah ia simpan sebelumnya. Pada akhirnya saat ingin mengamankan foto tersebut, Christina malah dikejutkan dengan kehadiran Satya. Namun setelah Satya mengenalkan dirinya, Christina baru menyadari jika pria yang dihadapannya saat itu adalah sosok Romeo di masa lalunya. Setelah menceritakan semuanya, tiba-tiba saja ada seorang pria yang melepaskan tembakan ke arah Christina. Dan untuk menyelamatkannya, Satya kemudian menitipkan Christina kepada seorang supir angkutan agar segera dibawa ke rumah sakit. Setelahnya ia pun langsung mengejar si pelaku yang ternyata adalah Safi. Namun karena keadaan yang tidak menguntungkan, Satya terpaksa kehilangan Safi yang langsung melarikan diri. Penyelidikan yang ia lakukan kemudian segera dilaporkannya kepada komisaris. Namun secara mengejutkan, saat mereka sudah tiba di rumah sakit, petugas yang berjaga mengatakan jika di rumah sakit mereka tidak ada nama Christina di daftar pasien. Bukan hanya komisaris yang merasa kecewa dengan Satya, Raffi juga merasa jika Satya telah kehilangan akal sehatnya dan selalu membuat cerita yang tidak masuk akal. Tidak tahu harus mengadukannya kemana lagi, Satya kemudian mendatangi Raja Ram dan menceritakan semuanya. Sambil merobek memo yang diberikan Christina, Satya mengatakan jika ia akan berhenti melakukan penyelidikan. Namun pada saat yang bersamaan, Satya malah mendapatkan panggilan dari Safi. Ia yang mengetahui jika memo sudah berpindah tangan, kemudian memerintahkan Satya untuk segera datang dan membawa memo tersebut. Safi juga menambahkan jika Christina saat ini sedang ia sekap. Dan ternyata barulah diketahui jika supir yang membawa Christina ke rumah sakit adalah anak buah dari Safi. Namun sebelum pergi ke sana, Satya terlebih dahulu mendatangi kediaman Raffi. Karena petugas yang bertanggung jawab dengan kematian Srinivas adalah dirinya. Pada akhirnya karena sudah tersudut, Raffi pun berterus terang. Ia mengatakan setelah kematian Srinivas, para kelompok gangster Safi kemudian menculik putranya. Mereka mengatakan jika ingin putranya selamat, maka Raffi harus membuat laporan palsu dan menyatakan jika Srinivas tewas karena bunuh diri. Karena tidak ada pilihan lain, Raffi yang tidak mau mengambil resiko lebih jauh terpaksa menuruti permintaan tersebut. Setelah semuanya menjadi jelas, Satya segera menemui Safi di tempat yang mereka sepakati. Namun saat mereka sudah saling berhadapan, tiba-tiba saja terdengar suara tembakan yang langsung menewaskan Safi. Dan ternyata orang yang melakukan tembakan tersebut tak lain adalah Raja Ram. Setelah melepaskan tembakan ke arah Satya, Raja Ram kemudian berterus terang dan mengatakan jika kematian Srinivas adalah perbuatannya. Semua berawal saat Raja Ram menyelidiki kasus peredaran pil Madrax yang terjadi di kota mereka. Sebelum Satya bergabung, Raja Ram ternyata sudah mendapatkan informasi jika pil Madrax yang beredar di Visakhapatnam adalah ulah dari Srinivas. Ia kemudian membuat laporan dan menemui komisaris. Namun bukannya mendapatkan respon yang baik, ia malah dianggap sebagai seorang pelawak yang membuat cerita tidak benar. Namun di sisi lain, Srinivas yang juga mendapatkan kabar tuduhan tersebut seketika menelpon Raja Ram. Ia mengatakan jika ia tidak marah dengan apa yang dilakukan Raja Ram, karena bagaimanapun pil Madrax memang diproduksi oleh perusahaannya. Alih-alih mengancam keselamatan Raja Ram, Srinivas malah menawarkan kerjasama. Ia mengatakan jika Raja Ram tidak dihargai di departemennya, maka ia bisa dihargai jika bergabung dengan mereka. Setelah mempertimbangkan semuanya, Raja Ram kemudian bersedia mengikuti saran tersebut. Dan singkatnya, setelah bergabung beberapa bulan, ia pun berhasil menguasai pemasaran pil Madrax sampai ke luar negeri. Suatu momen ia mendapatkan permintaan pil Madrax atau kontainer dari seorang pengusaha luar negeri bernama Harry. Rencananya transaksi tersebut tidak ingin ia beritahukan kepada Srinivas.
dan ia pun meminta bantuan Safi untuk bekerja sama dengannya. Namun entah siapa yang membocorkannya, Srinivas malah mengetahuinya. Ia kemudian menyusun pertemuan di tanggal 22 Maret dan mengundang Hari ke pesta tersebut. Di sana Srinivas menunjukkan sebuah memo yang merupakan nomor dari kontainer yang berisikan pil Madrax. Ia mengatakan akan memberikan memo tersebut setelah Harry menyelesaikan transaksi ke rekeningnya. Setelahnya Srinivas juga mempermalukan Rajaram. Ia mengatakan jika ia telah melakukan kesalahan besar dengan merekrut orang yang tidak berguna. Setelah pesta selesai, Rajaram yang tidak terima dengan perkataan Srinivas kemudian membuntuti Srinivas dan merencana mengambil memo tersebut. Namun di tengah perjalanan ia malah menyaksikan jika Srinivas telah tergeletak tak sadarkan diri. Dan saat mendekatinya, Rajaram melihat jika memo yang dicarinya sudah tidak berada di saku Srinivas. Dari sana ia pun berpikir jika memo itu kemungkinan sudah dibawa lari oleh wanita yang bersama Srinivas. Di sisi lain, karena merasa kesal dengan penghinaan yang diberikan, Rajaram yang emosi kemudian menyayat tangan Srinivas dan membuatnya tewas seketika. Di sisi lain, Rajaram yang sudah ketagihan dengan bisnis gelap akhirnya memutuskan untuk keluar dari departemen kepolisian. Dengan meminta bantuan dari Safi, ia pun memerintahkan Safi untuk melakukan penembakan kepada dirinya. Dan setelahnya mereka pun bisa lebih leluasa mencari wanita yang membawa memo tersebut. Sampai akhirnya setelah Satya mengatakan tentang seorang wanita yang ditemuinya di kediaman Srinivas, Rajaram pun yakin jika wanita tersebut adalah wanita yang mereka cari. Singkatnya, Rajaram kemudian memaksa Satya agar memberikan nomor seri kontainer di memo yang sudah dirobeknya. Rajaram berpikir jika Satya pasti sudah menyimpan nomor tersebut di tempat lain. Namun tanpa disadari Rajaram, Satya malah bangkit dan langsung menghajarnya. Dan di tengah kekacauan tersebut, Christina yang juga berhasil melepaskan diri mengatakan jika pria yang membawa padu di klub malam adalah Rajaram. Setelah mendengarkan pernyataan itu, Satya yang semakin terbakar emosinya kemudian menghajar Rajaram dan memaksanya menceritakan semuanya. Saat pesta berlangsung, Hari mengatakan jika dirinya ingin menghabiskan malam dengan seorang wanita India. Ia yang melihat kecantikan padu kemudian meminta Rajaram untuk mengatur semuanya. Dan dengan bantuan seorang waitress yang sudah dibayarnya, Rajaram berhasil memasukkan obat penenang di minuman yang dikonsumsi oleh padu. Dan setelah tak sadarkan diri, Rajaram segera membawa padu kepada Harry. Mendengarkan pengakuan tersebut, Satya seketika menjadi sangat marah. Ia tak menyangka jika orang yang ia percayai selama ini tega melakukan hal keji untuk kepentingan pribadinya. Pada akhirnya Satya pun memutuskan menghajar Rajaram dan menewaskannya saat itu juga. Di akhir film, Satya menelpon Raffi dan mengatakan jika ia dan Sweta akan pindah keluar kota. Namun di saat yang bersamaan, Satya juga menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Padu. Dalam surat tersebut, Padu meminta maaf dan mengatakan jika dirinya tidak sanggup kalau harus berterus terang dengan kejadian pahit yang menimpanya di klub malam. Dan bersamaan dengan hal tersebut, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.